Shalom anak-anak yang luar biasa. Gimana nih kabar kalian? Tentunya sehat ya. Hari ini kita akan kembali lagi belajar tentang kebenaran firman Tuhan di KTB. Bulan Mei ini tema kita adalah berpegang teguh pada ajaran yang benar, yang diambil dari Kolose pasal 2 ayat 6 sampai 15. Nanti anak-anak bisa membaca di Alkitab masing-masing, atau yang belum bisa membaca bisa minta tolong dibacakan mentor yang bersama-sama dengan kalian semuanya. Di sini Rasul Paulus menasihatkan atau memberi peringatan kepada jemaat di Kolose untuk mereka siap, untuk mereka bisa waspada karena mereka ternyata ada hal yang harus mereka temui, yaitu ada ajaran sesat. Apa itu ya ajaran sesat? Ajaran sesat itu adalah ajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jadi ajaran itu tidak benar. Seperti contohnya ada tradisi kalau ada orang yang meninggal, mereka yang keluarga mereka itu harus memotong kerbau. Kenapa memotong kerbau? Karena mereka percaya dengan kerbau yang mereka potong itu sebagai kendaraan mereka untuk masuk surga. Jadi semakin banyak kerbau yang akan dipotong, akan semakin lancar mereka masuk ke dalam surga. Padahal itu tidak benar. Untuk masuk di dalam kerajaan surga tidak memakai kendaraan atau caranya dengan memotong kerbau. Tapi yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan adalah kita percaya, beriman hanya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah juru selamat yang menyelamatkan kita. Dia yang harus kita percayai. Untuk kita masuk ke dalam kerajaan surga, kita perlu iman dan percaya pada Tuhan Yesus, bukan dengan cara memotong kerbau. Nah, itu adalah ajaran yang tidak baik, ajaran yang sesat seperti itu. Jadi kita diingatkan oleh Rasul Paulus di jemaat Kolose juga mereka untuk siap, supaya mereka saat menghadapi ajaran sesat mereka tidak bingung, mereka juga tidak mudah goyah atau jatuh atau ikut-ikutan, tapi mereka tetap berpegang teguh iman mereka hanya kepada Tuhan Yesus. Nah, ternyata semakin berjalannya waktu, sekarang ini kita tidak diperhadapkan hanya dengan tradisi-tradisi saja anak-anak, tapi kalian juga nih semakin lama HP, handphone yang kita punya ini juga sarana yang dipakai untuk memberitakan kabar-kabar yang tidak baik juga, yang bisa kita lihat. Mungkin kalian suka lihat TikTok, lihat di Google atau video-video tentang berita-berita yang tidak baik, dan itu banyak sekali anak-anak atau orang-orang mengikutinya. Atau mungkin ada berita, ada yang mengatakan tahun 2022 akan ada kiamat atau kedatangan Tuhan yang kedua di bulan Februari tanggal 15, seperti itu. Sudah direncanakan, diprediksi. Padahal kedatangan Tuhan Yesus kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus datang. Nah, banyak orang akhirnya mengikuti berita-berita seperti itu, berita yang tidak benar, berita yang tidak baik, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jadi anak-anak harus mulai dari sekarang, mulai dari sejak kecil, kalian juga harus tahu ada ajaran yang tidak baik. Nah, supaya kalian semakin kuat di dalam Tuhan, kalian perlu ingat ada 3 hal yang harus kalian lakukan supaya kalian tetap kuat dalam Tuhan, percaya pada Tuhan, dan tidak bingung kalau kalian menemukan atau melihat berita-berita yang tidak baik. Nah, yang pertama adalah kita jangan lupa membaca firman Tuhan.
firman Tuhan yang kita baca setiap hari itu akan menguatkan kita, karena dari kita membaca firman Tuhan, kita bisa ditegur, kita bisa dinasehati, kita bisa belajar banyak hal dari firman Tuhan, sehingga kita tidak mudah terpengaruh. Nah, yang kedua adalah kita melakukan firman Tuhan yang sudah kita baca, kita lakukan. Perintahnya apa? Di dalam firman Tuhan ini kita lakukan. Seperti yang di Kolose pasal 2 ayat yang ke-6, Bu Ani akan bacakan. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Nah, kita membaca firman Tuhan, terus kita tahu apa yang harus kita lakukan. Di sini kita diajarkan untuk kita bertumbuh, berakar, kuat di dalam Tuhan, seperti pohon punya akar yang kuat supaya kalau ada angin tidak gampang roboh. Nah, kita juga harus berakar di dalam Tuhan, karena kita membaca firman Tuhan tahu, oh aku harus selalu baca firman Tuhan, lakukan firman Tuhan, supaya kalau nanti aku mendengar kabar-kabar yang tidak baik, yang tidak sesuai firman Tuhan, tidak aku lakukan. Seperti itu. Manfaatnya banyak sekali kalau kita membaca firman Tuhan dan melakukannya. Dan yang ketiga, jangan lupa kita selalu berdoa. Berdoa setiap hari, karena berdoa itu adalah nafas hidup kita. Cara kita berkomunikasi dengan Tuhan. Dengan kita berdoa, kita semakin dekat kepada Tuhan. Kekuatan Tuhan akan berikan melalui doa. Jadi jangan lupa harus selalu berdoa. Dan itu adalah komunikasi kita sama Tuhan. Kita berbicara sama Tuhan. Kita mendengar sesuatu yang tidak baik, kita tanya sama Tuhan. Tuhan akan memberi pengertian. Dan juga untuk adik-adik yang belum bisa membaca tadi juga bisa. Kalau di rumah bisa mama, papa, atau kakak untuk membacakan firman Tuhan supaya anak-anak juga bisa melakukan firman Tuhan. Dan kalau belum bisa berdoa, bisa minta kakak, mama, papa juga membimbing kita di dalam doa. Pasti kalian semua setiap hari berdoa kan? Nah, jadi itu ketiga hal yang harus anak-anak lakukan setiap hari, mulai dari sejak kecil, supaya kalian tetap berakar, kuat di dalam Tuhan, dan kalian akan bertumbuh menjadi anak-anak yang hebat di dalam Tuhan. Sehingga suatu saat nanti kalau kalian menemukan ajaran yang tidak baik atau berita-berita yang tidak baik, kalian tahu, oh ini tidak sesuai dengan firman Tuhan, aku nggak mau ikut-ikutan. Nah, itu manfaatnya kalau kita dekat kepada Tuhan. Jadi jangan lupa ya, terus baca firman Tuhan, lakukan firman Tuhan, dan berdoa setiap hari. Pasti kalian bisa kalau kalian belajar pelan-pelan, tahap demi tahap, pasti akan bisa. Dan kalian semakin hari akan semakin mengerti apa itu perintah Tuhan di dalam firman-Nya. Oke, nah itu yang akan kita pelajari hari ini di bulan Mei ini. Kita akan tetap bertumbuh dan kita tidak akan mudah terpengaruh oleh ajaran-ajaran sesat atau ajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nah, sebagai penutupnya, jangan lupa kalian lakukan ketiga hal tadi ya. Membaca firman Tuhan, lakukan firman Tuhan, dan berdoa setiap hari. Pasti Tuhan Yesus akan memimpin dan menolong kalian semuanya. Dan kalian akan bertumbuh menjadi anak-anak yang luar biasa di dalam
Tuhan. Oke, God bless you, Tuhan berkati.